yang diberkati Tuhan? Sekali lagi shalom. Haleluya. Coba lihat dulu samping kiri kanannya, ada wajah-wajah sukacita pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita satukan hati yang berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya hari ini kami boleh ada kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh lalui hari lepas hari dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru dan selalu baru bagi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Ampuni jikalau masih Tuhan dapati ada dosa pelanggaran kami buat, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu pun yang dapat melihat Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau saja yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Tempat ini Tuhan Kau basuh dengan kuasa darah Yesus. Jikalau ada pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami pagi hari ini dibebaskan roh untuk memuji menyembah Tuhan. Setiap kami pagi hari ini beroleh kemenangan demi kemenangan, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan yang baru. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, amin. Segala keangkuhanku hilang.
di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus selama-lamanya. Hanya Yesus selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami memuji-muji Engkau. Sebab perbuatan-Mu ajaib Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari tetap dalam hadirat Tuhan senang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari dengan pengagungan-Mu yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dialah yang terima pujian kita. Sebab Dialah yang terima pengagungan kita. Dialah masih kata kaya dan mas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, yes Kau layak. Kau layak Tuhan. Kau layak kami agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau dengar kami pagi hari ini. Engkau yang layak dipuji. Ya Allah, masih kata kaya Allah, masih haleluya. Segala raja terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Engkau Raja Tuhan. Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Saudara kasih tahu samping kiri kanan katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku.
anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman saudara katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Sudah hari yang sulit, kita percaya apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau terlalu baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
saya persilakan. kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Bapa yang ada di dalam surga, saatnya kami akan mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau kuasai hati dan pikiran kami, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa. Bahkan tempat ini Engkau kuasai roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu yang mengganggu dan mencuri perhatian kami. Di dalam nama Yesus, saya hancurkan dengan kuasa darah dan bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami membutuhkan urapan-urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada kami semua. Engkau berikan kami hati sebagai hamba, hati sebagai murid, duduk diam di kaki-Mu, mau mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ambil alih waktu yang ada di depan kami ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Firman yang akan diberitakan Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan mengambil bagian di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, seperti yang sudah di-share di grup gereja, bahwa tema kita di hari ini adalah hidupmu sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Kita membaca dari buku Mazmur 17 ayat yang ke-8. Sama-sama kita buka buku Mazmur atau kitab Mazmur 17 ayat yang ke-8. Cuman satu ayat. Mari kita memperhatikan akan bagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan seperti ini: peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Nah saudara, satu bagian firman Tuhan yang sangat singkat, tetapi ketika kita akan memperhatikan dengan baik, maka hal itu akan sangat berarti juga di dalam kehidupan kita. Akan menuntun kita bagaimana kita harus hidup, sehingga kita boleh berharga di mata Allah. Ada dua kata yang harus kita garis bawahi dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama adalah mata. Saudara, kalau mata itu adalah salah satu indera manusia dalam tubuh manusia yang sangat penting. Karena dengan mata manusia dapat melihat semua ciptaan Tuhan. Karena itu kita perlu menjaga mata kita, sehingga kita
mata kita tidak terganggu. Karena kalau mata kita terganggu, maka kita tidak dapat melihat apa-apa, dan kita seperti hidup di dalam dunia yang gelap. Betul? Seperti kita lihat, kalau orang yang tidak bisa melihat sejak dari lahir, kalau dia berjalan harus ada yang penuntunnya. Kalau saya melihat ada orang Makassar itu yang di pinggir jalan itu, sudah dengan tahun-tahun saya melihatnya, dia membawa tongkat saja. Kemudian bawa itu alat musik yang orang Makassar bilang di sini pakacaping. Saudara yang kekasih, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam keterbatasannya, dia dapat berjalan, dia dapat menyanyi dengan alat musik seadanya. Nah, saudara yang kekasih, kalau yang kedua adalah sayap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara sayap adalah melambangkan bagaimana perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Seperti induk ayam, saudara, yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya dari serangan binatang-binatang yang buas. Saudara tahu, anak ayam itu disembunyikan di dalam sayapnya dengan perlindungan yang hangat. Anak-anaknya di dalam sayapnya memperoleh perlindungan yang sejati dari induknya. Dan saudara, hal ini menggambarkan kepada kita bagaimana pemeliharaan Tuhan dengan kasih-Nya yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang selalu percaya bahwa di mana dia pergi dan berada, maka penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Nah, saudara, bagian akhir dari Sakaria 2 ayat yang ke-8 menuliskan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Biji matanya siapa, saudara? Biji matanya Tuhan. Artinya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sangat penting bagi Tuhan dan sangat dikasihi. Karena itu Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan dalam bahaya. Saudara yang kekasih, Mazmur 34 ayat 16 menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada penghiburan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam pergumulan, Tuhan selalu hadir memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengerti bahwa kehadirannya dalam setiap kehidupan orang percaya sangat dibutuhkan. Dan Allah bersedia melakukannya karena Allah mengasihi orang-orang yang berharap kepadanya. Siapa yang tidak butuh kehadiran Tuhan dalam kehidupannya? Semua orang butuh kehadiran di dalam kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu pemazmur mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bagaimana supaya kita hidup dan bisa berharga bagi Allah? Yang pertama, dosa. Kita akui pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang pertama, akuilah pelanggaranmu di hadapan Tuhan.
Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui dan memberitahukan dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, dan mau bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama, dan akan menghasilkan pengampunan Allah serta penghapusan kesalahan-kesalahan kita dan karunia kehadirannya yang kekal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Raja Daud ini? Kalau kitab Mazmur atau buku Mazmur kebanyakan berbicara tentang Raja Daud. Daud adalah seorang raja dan orang pilihan Allah. Daud juga seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, jangan saudara salah bahwa Daud juga pernah menyakiti Allah. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita boleh melihat bahwa kita selalu menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tidak pernah menyakiti hati Allah? Dalam kasus Daud yang jatuh dalam dosa persinangan dengan mengambil Batseba dari Uria, serta merancangkan kematian bagi Uria. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Namun ketika Allah mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud, maka ada rasa penyesalan dari Daud sehingga dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, menjatuhkan Daud merupakan satu peringatan bagi orang percaya supaya memelihara matanya untuk tidak melihat hal-hal yang buruk yang Tuhan tidak inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita melakukan hal-hal yang kecil yang kita rasa itu tidak berarti bagi kita untuk menyakiti orang lain. Tetapi hal itu menodai hati Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak inginkan kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan melihat seperti apa yang Daud lakukan. Karena kehidupan manusia diciptakan Allah segambar dengan Allah. Bukankah Alkitab menulis bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah? Nah, sanggupkah kita menodai apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita? Manusia adalah ciptaan Allah yang termulia, tetapi seringkali ternoda dengan hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Berbicara soal dosa, bukan hanya dosa persinahan atau dosa seksual dapat menyakiti hati Allah, tetapi semua yang berbau dosa, membicarakan hal-hal yang tidak baik bagi sesama, menuduh sesama kita dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, saudara, pada kebanyakan orang sering mengatakan kita boleh curiga,
tetapi tidak menuduh. Kalau kita mencurigai, berarti kita sudah memiliki pikiran-pikiran yang jahat bagi sesama kita. Jadi saudara yang kekasih, mari kita hilangkan rasa yang tidak senang kepada sesama kita. Dan saudara, karena itu Paulus menuliskan dalam Kolose 3, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Artinya memikirkan apa yang ada di atas, memikirkan apa yang ada bersama-sama Kristus. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Artinya memikirkan apa yang menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita selalu hidup di dalam Dia, karena kita juga membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayang sekali, banyak orang sepertinya tidak membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat luar biasa kejahatan yang ada di luar sana. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang jahat tanpa memikirkan apa yang akan dialami kehidupannya nanti di akhir kehidupan atau di akhirat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat banyak orang menculik anak-anak, membunuh dengan gampang, tergiur dengan hal-hal duniawi. Orang tuanya sendiri memperkosa anaknya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus mari kita tolak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, itu yang pertama. Dan yang kedua, hiduplah dalam kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ayat ini merujuk pada keinginan Tuhan bagi kita untuk berhenti mengikuti ajaran dunia yang menyesatkan kita. Kalau kita mengikuti ajaran Yesus Kristus, itu berarti mentaati dan melakukan firman Tuhan yang akan membawa kita pada hidup yang kekal, karena mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus memanggil kita karena Ia meninggikan kita pada waktu yang tepat. Kesombongan hanya membuat Allah berpaling dari doa kita, serta menahan kasih karunia-Nya bagi kita dan menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Pada beberapa waktu yang lalu, ada teman saya di dalam satu acara keluarga, saudara. Dia datang. Waktu dia mau pulang, dia katakan apa? Saya mau pulang dulu. Saya tidak tahu dia sengaja kasih dengar saya atau bagaimana. Tapi sambil menjeling ke saya, dia katakan begini. Saya di gereja, teman-teman majelis katakan, saya mau jadi pendeta. Dia bilang begitu. Karena katanya sampaikan firman Tuhan bagus, bisa MC, bisa main keyboard, bisa kasih latih paduan suara. Tapi sambil berbicara jeling-jeling sama saya tunduk terus. Saya punya dalam hati, hati-hati,
ada kesombongan. Kalau kita bisa seperti itu, bagaimana kita harus diberkati Tuhan? Kita hebat di dalam melakukan apa-apa, tetapi kalau kita membicarakan saya bisa begini, saya bisa begitu, apakah itu tidak meninggikan diri? Tidak perlu kita dipuji orang. Yang kita perlukan adalah pujian dari Tuhan. Apa yang kita punya adalah dari Tuhan. Karena semuanya akan kembali kepadanya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menghampirinya, Allah akan memberikan kasih karunia, kemurahan dan pertolongannya di dalam setiap situasi kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah seperti Daud yang adalah seorang raja, datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dengan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sedemikian. Saudara, hal ini Daud katakan ketika Allah memulihkan kerajaannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang memiliki sisi gelap. Apa itu sisi gelap? Hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan, membawa setiap pelanggaran kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, percaya bahwa engkau akan diangkat menjadi milik kepunyaan Allah, dipakai menjadi alat di tangannya. Daud merendahkan diri dengan tulus, maka Allah akan memperhatikan doa dan ucapan syukur serta pemujaannya kepada Tuhan. Allah tidak mengikat perjanjian dengan Daud karena Daud layak atau benar, atau telah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada Allah. Namun sebaliknya, perjanjian Allah bagi Daud sudah ditetapkan Allah karena kemurahan dan kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan Daud. Ini menggambarkan bagaimana kasih karunia Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita ketika kita mengakui setiap pelanggaran kita, datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan meminta pengampunan. Tuhan memulihkan kerajaan Daud, menerima Daud dengan janji Allah, dengan kerendahan hati dari Daud, dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih, orang yang merendahkan diri dan mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang sadar bahwa hidupnya terbatas. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa. Karena itu, hiduplah dalam kerendahan hati dan mengucap syukurlah kepada Tuhan, sehingga hidup kita semakin berharga di mata Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari memberi hidup kita untuk menjadi alat bagi Tuhan. Ketika orang melihat kehidupan kita, banyak orang yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, saudara kekasih, ini kebenaran firman Tuhan yang singkat
yang dapat saya bagikan untuk kita sekalian. Dan biarlah ini menjadi pegangan bagi kita semua. Bagaimana kehidupan kita supaya semakin berharga bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu hanya bagi Tuhan. Baik, ada satu pujian, saudara, mungkin masih baru ya. Saya akan coba membawa kita untuk menyembah Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan berikut. Pujiannya berjudul Hidupku Adalah Penyembahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama pelajari. Kami percaya ketika firman-Mu ini ditaburkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat mengubah setiap hati kami, dapat mengubah setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami ada penyembahan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau menciptakan kami dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Ibu Evangelis Meska. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ada ibadah raya dan ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu tepat ini jam 10 pagi. Dan kemudian minggu depan kembali kita akan berkumpul bersama-sama di tempat ini dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Resa. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan dan kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Evangelis Meska yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru. Pakai lebih dahsyat lagi dimanapun hamba-Mu ini berada melayani Tuhan. Nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Curah limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya bersama anak-anak
damai sejahtera, sukacita boleh mengalir dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Engkau berkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan sumber jawaban, Tuhan kekuatan dan pengharapan bagi jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka buat Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati mereka yang sekolah Tuhan. Berkati mereka yang masih kuliah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati mereka yang masih kanak-kanak Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan lewat jemaat-Mu GBI Anugerah, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi Bapak Gembala, bagi Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Biarlah berkat yang melimpah Tuhan curahkan atas kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pengerja, pelayan-pelayan yang turut mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tuhan berikan urapan yang baru. Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan roh, sehingga saat kami melayani Tuhan di tempat ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan ada banyak jiwa-jiwa boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi siang hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang lalai, Tuhan ingatkan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh kembali beribadah bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi persembahan umat-Mu. Tuhan memberkati korban syukur umat-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Mereka juga yang mengembalikan persepuluhan mereka sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan curahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati tempat ini Tuhan, menguduskan tempat ini. Bahkan pemilik tempat ini Tuhan jamah dan memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, kota, selatan, Makassar. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini untuk sama-sama kami memuji, menyembah Tuhan. Kami menyerahkan setiap program-program gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih segala sesuatunya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan memberkati provinsi Sulawesi Selatan. Tuhan Engkau menolong Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan melindungi kota kami. Berikan roh takut akan Tuhan atas setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah kota dan provinsi kami. Biarlah Tuhan lewat kota kami Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah pemulihan dan pemulihan boleh terjadi Tuhan, keselamatan boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan terjadi. Kami berdoa bagi tanah Papua Tuhan yang mengalami gempa. Tuhan Engkau juga menolong Bapa. Engkau berbelas kasihan Tuhan, ampuni Tuhan, selamatkan Papua. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi Turki di sana Tuhan yang mengalami gempa. Tuhan juga berbelas kasihan Tuhan. Biarlah keselamatan yang daripada Tuhan boleh tercurah di kota itu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang kehilangan Tuhan hiburkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami, boleh nyata di tengah-tengah dunia ini, di zaman akhir ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak. Kemuliaan bagimu di tempat
pada pagi ini, karena Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Hamba percaya Roh Kudus Kau ada bersama-sama kami. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami, sehingga menjadi tumpah yang harum di hadapan. Engkau juga sudah memberkati setiap kami lewat kebenaran firman, sehingga setiap kami boleh menjadi terang dan garam dunia, boleh menjadi saksi sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman. Pakai lebih lagi, singkapkan rahasia-rahasia firman, sehingga semua yang datang dari Engkau, biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati. Mereka yang dalam dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Mereka yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah. Mereka yang susah sudah Engkau hiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan yang dalam dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang percaya kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga umat-Mu kembali membawa berkas-berkas yang baru, kembali dengan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan mereka. Sebab itu izinkan hamba-Mu sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat tinggal-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan